Kanjeng Adipati sudah menyediakan orang pintar untuk mengobati Raden. Tapi sayang Raden Samba tidak mau diobati. Untuk mengobati dia, harus diam-diam, Nyi. Harus secara rahasia. Caranya bagaimana? Tidak. Aku tidak mau. Bagaimana kalau Raden Samba mati? Ingat, Nyi. Aku lebih mencintai Raden Samba daripada menyayangi diriku sendiri, loh. Tapi betul tidak mematikan? Tidak akan, Nyi. Ini semua aku lakukan demi rasa sayangku terhadap Raden Samba. Baik. Bayu Samudra, bagaimana menurut penyelidikanmu terhadap kadipaten-kadipaten yang sudah kalian hubungi? Apa laporanmu? Ada yang menerima, ada juga yang menolak, Kanjeng Gusti. Ada beberapa kademangan yang bersedia membantu kita. Asal jika mendapat kemenangan, para demang betul-betul diangkat jadi tumenggung. Tapi para adipati rata-rata menolak. Dan mereka akan melawan kita, Gusti. Kurang ajar. Beri hadiah bagi mereka yang mendukung kita. Dan hukumlah yang sekeras-kerasnya bagi mereka yang melawan. Betul. Tumpas adipati yang melawan kita. Kita duduki kadipaten, dan kita ganti adipatinya dengan orang-orang yang mendukung gerakan kita. Di awal episode ini, kita menuju pada Aji Basa Pamungkas yang di saat itu sedang mengadakan pertemuan di istana barunya. Mereka pun ternyata kini sudah merencanakan untuk menyerang kadipaten-kadipaten yang tidak setuju atau menolak ajakan mereka untuk bergabung menghancurkan Mataram. Endang Cuwiri pun mengusulkan untuk awalan agar mereka menundukkan kadipaten-kadipaten yang jauh dari kerajaan Mataram dan dianggap lemah, sehingga pergerakan mereka tidak terlalu dicurigai oleh Mataram. Aji Basa Pamungkas pun sangat setuju dengan usul tersebut. Lalu ia memutuskan untuk menyerang kadipaten Balaraja pekan depan, sekaligus sebagai pembuka gebrakan pertama mereka. Setelah itu, mereka akan menutup pintu-pintu keluar kadipaten agar tidak ada yang melapor ke Mataram. Setelah seminggu berlalu, pasukan Aji Basa Pamungkas pun segera menyerbu kadipaten Balaraja. Pertempuran besar pun terjadi. Kedua belah pihak sama-sama memiliki pasukan yang besar. Akan tetapi, pasukan Aji Basa Pamungkas jelas lebih hebat dan kuat karena mereka berasal dari orang-orang persilatan yang ilmunya tidak sebatas prajurit. Apalagi di sana terdapat Mak Lampir dan kawan-kawannya yang dengan sekali gebrak saja bisa menghancurkan puluhan prajurit sekaligus. Luar biasa, Mak Lampir dan Endang Cuwiri bagaikan orang kesetanan yang mampu menghancurkan puluhan prajurit dalam waktu yang sangat singkat. Aji Basa Pamungkas pun tampak sangat puas dengan kerja para anak buahnya yang dianggap sangat cepat dalam menghabisi musuh. Pasukan Kadipaten Balaraja benar-benar dibuat keteteran dan lama-kelamaan mereka pun hancur hingga akhirnya tunduk di bawah kekuasaan Aji Basa Pamungkas. Malam itu, di istana Aji Basa Pamungkas, tampak dua sosok berpakaian serba hitam sedang menyelinap masuk. Mereka adalah Bagus Sajiwo dan juga Rindi Antika yang akan menyelamatkan Wulandari yang kini sedang berada di dalam penjara.
Setelah menundukkan para prajurit ronda, keduanya pun mencari letak penjara bawah tanah dengan memaksa salah satu dari prajurit-prajurit itu untuk buka mulut. Setelah mengetahui, mereka berdua pun dengan cepat melumpuhkan para prajurit penjaga pintu penjara, sehingga kemudian mereka pun berhasil memasukinya dengan selamat. Masya Allah. Aku di sini. Minggir, Wulan. Selamatkan Kiai Jamas. Ada penangkalnya. Ya, ternyata kerangkeng atau penjara Kiai Jamas berbeda dengan penjara Wulandari. Penjara tersebut lebih kuat dan sulit untuk dihancurkan karena mengandung sebuah kekuatan yang luar biasa. Kiai Jamas kemudian menjelaskan kalau mereka tidak akan berhasil menghancurkan kerangkeng tersebut karena dilindungi oleh ilmu kesaktian Aji Basa Pamungkas. Dan yang bisa membukanya hanyalah Sultan Agung atau orang-orang yang dipercayakannya. Rindi pun kemudian mengusulkan agar sang kiai membantu mereka menghancurkan kunci kerangkeng tersebut. Namun Kiai Jamas pun menjelaskan kalau dirinya saat ini sudah tidak memiliki kekuatan sejatinya lagi, karena Aji Basa Pamungkas telah mengambil kekuatannya secara pelan-pelan, dan ia sangat menyadari hal itu. Bagaimana cara mengambilnya, Kiai? Penjara ini dirancang khusus untuk orang-orang seperti aku. Dan aku mencoba melawannya dengan pasrah kepada kekuatan ilahi. Pasrah? Iya. Itulah satu-satunya jalan untuk melawan. Caranya? Meningkatkan taqarrub ilallah dan menambah daya mujahadah lillah billah. Sekarang, cepatlah kalian keluar dan laporkan semua yang kalian lihat di sini kepada Baginda Sultan di Mataram. Cepatlah, sebelum terlambat. Para pendekar muda itu pun akhirnya mau tidak mau harus meninggalkan Kiai Jamas karena sudah tidak ada waktu lagi untuk berlama-lama berada di penjara tersebut. Kini secara sembunyi-sembunyi, ketiganya pun berlari cepat keluar ruangan bawah tanah tersebut. Namun ternyata di depan pintu keluar mereka telah ditunggu oleh pasukan Aji Basa Pamungkas yang memang telah mengetahui keberadaan mereka sebelumnya. Melihat semua itu, Bagus Sajiwo pun menyuruh Wulandari untuk menyingkir karena ia tahu kalau gadis itu masih dalam keadaan lemah setelah sekian lama berada di dalam penjara. Cukup dirinya dan Rindi Antika saja yang maju menghabisi para cecunguk anak buah Aji Basa Pamungkas itu. Pergerakan keduanya begitu cepat sehingga dalam waktu sebentar saja pasukan itu telah dapat dikalahkan hingga menyisakan pimpinannya saja. Bagus Sajiwo dan Rindi Antika dengan tenang menghadapi dua pimpinan tersebut. Bahkan kemudian mereka mendapatkan bantuan yang entah dari mana datangnya, hingga akhirnya mereka bisa menahan dan mengalahkan orang-orang itu. Lalu mereka pun segera kabur sehingga lolos dari kepungan orang-orang tersebut. Tangkap dia! Bulan! Ada apa, Sabah? Tawanan kita ada yang lepaskan, Gusti. Kejar dan tangkap sampai dapat. Biarkan.
Kejar! Kejar! Biarkan! Mereka harus ditangkap. Karena bisa membahayakan kita jika mereka melaporkan penaklukan ini kepada Sultan Mataram. Diam! Aku suruh biarkan. Kamu tidak dengar? Aku bilang biarkan. Aku sudah duga keadaan seperti ini. Semuanya berjalan sesuai dengan rencanaku. Aku sengaja kerangkeng gadis itu tidak aku bentengi secara ketat. Aku ingin ada penolong datang untuk menceritakan keadaan di sini. Ternyata semua kejadian itu telah diperkirakan dengan matang oleh Aji Basa Pamungkas. Mak Lampir sendiri memiliki perbedaan pendapat karena menurutnya pasti Sultan Mataram akan segera mengirimkan jago-jagonya ke tempat mereka tersebut. Setelah ketiga pendekar itu melaporkan pergerakan mereka kepada Sultan Agung. Akan tetapi ternyata memang semua itulah yang justru sangat diinginkan oleh Aji Basa Pamungkas. Karena dengan demikian, ia tidak usah susah-susah mencari orang-orang sakti Mataram untuk dijadikan pengikutnya. Sementara itu, Bagus Sajiwo, Rindyantika dan Wulandari kini telah sampai pada sebuah gua untuk tempat berlindung. Mereka pun yakin jika tidak ada yang mengikutinya. Tapi siapa yang menolong kita tadi? Nampak sekilas seperti Santalima. Santalima? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andika kan yang menolong kami? Di penjara Andika ketemu guruku. Iya. Andika tahu? Iya, apa katanya? Aku disuruh melaporkan keadaan di sini kepada Gusti Sultan. Biar aku saja yang melaporkan. Andika mau kemana? Kami ingin kembali ke penginapan. Jangan ke sana. Kenapa? Kami perlu istirahat. Bahaya. Malam ini Mak Lampir sedang mengobrak-abrik rumah penduduk. Geledah! Periksa kolong dan lemari. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Walaupun telah diperintahkan oleh Aji Basa Pamungkas untuk tidak mengejar tiga pendekar golongan putih tersebut, Mak Lampir tetap saja melakukannya. Bahkan kini, ia malah menggeledah rumah-rumah penduduk hingga hancur berantakan dan membuat pemilik rumahnya menjadi ketakutan. Setelah mereka semua berkumpul, Ki Bayu Samudra dan yang lainnya pun mengatakan bahwa sama sekali mereka tidak menemukan jejak para pendekar yang mereka cari. Mak Lampir tampak sangat marah karena usahanya datang ke kampung-kampung juga belum membuahkan hasil sama sekali. Ia pun kemudian menyuruh Grandong untuk mengumpulkan para siluman guna kembali menggeledah rumah-rumah penduduk di seluruh wilayah kekuasaan mereka tersebut. Bagaimana kalau kita hentikan saja pencarian kita? Sepertinya sia-sia mencari di pedukuhan ini. Kenapa harus dihentikan? Apa kau bilang, Lampir? Aku... Lancang! Apa yang aku takutkan pada nenek jelek macam kamu? Kurang ajar. Kau berani padaku. Kau harus dibunuh. Ya, kini Mak Lampir dan Ki Bayu Samudra malah bertarung sendiri karena perbedaan pendapat di antara mereka. Seperti itulah golongan hitam, mereka tidak akan bisa bersatu sebab mereka pasti memiliki keinginan tersendiri atau dengan kata lain memiliki sifat menggurui dan tidak mau digurui. Ki Dunia Banda yang baru saja datang ke tempat itu pun langsung membantu Mak Lampir. Ia pun kini bertarung dengan kawan Ki Bayu Samudra hingga kemudian datanglah Aji Basa Pamungkas yang langsung memisahkan pertarungan mereka. Pimpinan mereka itu langsung marah-marah karena hal itu sangat disayangkannya. Kenapa kalian bertempur sama teman sendiri? Nenek itu yang menyerang lebih dahulu, Kanjeng Gusti. Karena kau menghina aku. Kau memang tengil, Mak Lampir. Diam! Siapa berani maju lagi? Aku remuk jantung kalian. Ayo, maju lagi. Kalau kalian ingin mati sekarang juga. Ayo, kenapa diam?
Ayo, kalau aku lihat kalian bertemu sesama teman lagi, aku tidak akan mengampuni kalian. Tampaknya ancaman Aji Basa Pamungkas cukup membuat kedua belah pihak menjadi takut untuk kembali berseteru. Kini kita menuju pada adegan lain, di mana pada saat itu Ki Lupit secara diam-diam berusaha menemui Nyi Tuwil untuk memberikan obat atau ramuan dari Hiralal Sangker yang harus dimasukkan ke dalam minuman Raden Samba. Awalnya Nyi Tuwil tidak berani karena ia tidak mengetahui atau belum mengetahui ramuan apa yang telah diberikan kepadanya. Ia takut kalau sampai terjadi sesuatu dengan Raden Samba. Akan tetapi dasar Ki Lupit bodoh sama liciknya dengan Hiralal Sangker. Ia pun berhasil membuat Nyi Tuwil percaya kepadanya. Salah satunya yaitu dengan mengatakan bahwa dukun tersebut suka kepada wanita itu. Lalu ia memberitahukan bahwa Hiralal Sangker mengajaknya ketemuan nanti malam. Di sisi lain, tampak Kalagondang dan Welu yang masih mencari tahu keberadaan orang Hindustan tersebut. Welu pun kemudian mengusulkan agar Kalagondang kembali menggunakan cermin lopian saktinya untuk memantau pergerakan Hiralal Sangker dan juga keberadaannya. Bagaimana? Beres? Beres sekali, Tuan. Berhasil. Nyi Tuwil percaya kalau Tuan mencintainya. Kapan aku bisa ketemu dia? Nanti malam, Tuan. Di mana? Di gubuk di ladang Nyi Tuwil. Di sana tempatnya terpencil. Pokoknya dijamin kerahasiaannya. Paman, tanyakan di mana Hiralal Sangker menyimpan dai sejati Bargo. Iya. Cermin lopian, cermin saktiku, tunjukkan tempat daya sejati Bargo disembunyikan Hiralal Sangker. Disembunyikan dalam cincinnya, Paman. Ki, kau tahu gubuk itu? Ya jelas tahu toh. Kalau begitu, kita cari bersama-sama supaya aku tidak usah mencari-cari lagi, Ayo. Malam itu, tampak Nyi Tuwil yang dengan senang hati datang menuju gubuk di tengah ladangnya sesuai dengan perjanjiannya dengan Ki Lupit. Dari rumah, ia tampak telah bersolek sedemikian rupa agar Hiralal Sangker semakin tertarik kepada dirinya. Ia tidak menyadari kalau hanya akan diperalat oleh dukun licik tersebut. Tak lama kemudian, tampak Welu muncul di sekitar gubuk Nyi Tuwil. Anak itu kemudian menyamar sebagai Hiralal Sangker karena sebelumnya ia telah merencanakan sesuatu bersama dengan Kalagondang. Setelah menyamar, ia pun langsung menuju ke tempat Nyi Tuwil sembari menirukan gaya khas Hiralal Sangker atau Namut Pataji dengan sangat luwes atau sama persis. Nyi Tuwil? Benar, Tuan. Aku Tuwil. Kesini, Nyi. Aku tidak bisa duduk di situ. Takut diketahui orang. Ayo kita bicara di tempat yang lebih aman. Ayo. Ya, tugas Welu memang untuk menjauhkan Nyi Tuwil dari gubuk tersebut, karena setelah itu Kalagondanglah yang akan beraksi. Raja Jin Merah itu pun tertawa-tawa penuh dengan ejekan sambil menirukan gaya Namut Pataji. Ia tidak bisa membayangkan betapa lucunya jika dirinya berpacaran dengan tukang sihir Hindustan yang disebutnya orang Nehi-Nehi. Setelah merasa aman, ia pun kemudian menyamar sebagai Nyi Tuwil. Dengan demikian, maka Hiralal Sangker akan tertipu. Bukan orang Hindustan itu yang akan menipu Nyi Tuwil, namun dirinya sendiri yang akan tertipu dengan Kalagondang. Setelah menyamar, ia pun duduk manis di tempat yang sama persis di bekas tempat duduk Nyi Tuwil barusan. Lalu tak lama kemudian datanglah Hiralal Sangker bersama dengan Ki Lupit.
Selamat malam, Nyitui. Malam, Tuan. Malam, semalam suntuk. Lucu. Loh, lucu? Siapa yang lucu? Ini loh, Tuan Nehi-Nehi. Mau pacaran kok, bawa temen. Mana asik. Tuan Samba? Iya, Raden Samba. Nyai meminumkan obatku pada siapa? Raden Samba? Ya sudah, betul itu. Tapi baru seupil. Aduh, Nyai ini bagaimana? Kan aku suruh dijadikan 2 kali. Iya, nanti aku minumkan lagi. Tapi aku minta upah. Apa yang Nyai minta? Ini. Oh tidak bisa. Mintalah yang lain. Aku hanya ingin memakainya sebentar saja. Dipakai di sini saja ya? Ya di sini. Memang di mana lagi? Kalagondang memang cerdik. Ia pun menggunakan kesempatan yang hanya sebentar itu untuk menyelamatkan Jin Bargo, kawannya, yang kekuatannya diambil oleh orang Hindustan itu dan dimasukkan ke dalam cincinnya. Kini Hiral Sangkar pun memakaikan cincin tersebut dengan senang hati karena hanya sebentar saja. Ia sama sekali tidak mengetahui kalau Nyitui yang ada di hadapannya adalah Nyitui palsu. Jangan! Akhirnya, untuk pertama kalinya, Kalagondang bertarung dengan Hiral Sangkar yang telah mengurungnya di dalam botol dalam kurun waktu yang cukup lama. Sehingga pertarungan kali ini adalah sekaligus sebagai ajang balas dendam. Mereka pun terlibat adu mulut sebentar, dan tampaknya orang Hindustan itu sangat meremehkan Kalagondang, sebab ia adalah bangsa jin. Seakan orang itu memiliki kesaktian yang mampu mengalahkan Raja Jin Merah tersebut. Namun sepertinya ia belum mengenal betul siapa itu Kalagondang, yang merupakan Raja Jin Merah yang ditakuti. Bahkan Mak Lampir atau Aji Basa Pamungkas saja belum bisa mengalahkannya. Aku tahu siapa kamu, Jin Buduk. Aku juga tahu siapa kamu, Raja Ular Kadut. Kurang ajar. Kurang ajar. Rasakan ini. Kau Jin Buduk, ayo keluarkan tenagamu. Tidak ada ilmu yang lain. Ini sih kecil. Jangan sombong kau Jin Buduk. Kalau tidak percaya, ini buktinya. Ya kan? Hiral Sangkar kini baru mengetahui siapa itu Kalagondang, karena ternyata ilmunya sama sekali tidak berarti di hadapan Raja Jin Merah tersebut. Bahkan ajian pamungkasnya saja bisa dipermainkan oleh Kalagondang dengan seenaknya. Ia kini benar-benar kebingungan bagaimana ia bisa mengalahkan jin golongan putih tersebut. Sementara itu, Nyai Tui yang telah berada di rumahnya pun kemudian mencari obat yang diberikan oleh Ki Lupit, namun ia tidak menemukannya. Ia pun mengira bahwa Ki Lupitlah yang telah mengambilnya kembali, sehingga kini ia berusaha mencari tahu keberadaan orang tersebut. Sebab hati kecilnya mengatakan bahwa Ki Lupit akan berbuat jahat terhadap Raden Samba, sehingga kini ia juga mencari pemuda bekas tuannya itu. Ketika itu, Ki Lupit pun telah sampai di tempat pertarungan Hiral Sangkar dan mengintai dari tempat yang aman pertarungan antar kawan dukunnya itu dengan orang yang tidak dikenalnya.
bingung ya? Kurang ajar. Ular kadut. Tukang gendang dari India. Kalau gondang paling sakti di dunia. Betul kan ya? Rasakan, Kalagondang benar-benar mempermainkan Hiral Sangkar hingga membuatnya menjadi kesal dan putus asa. Bahkan orang Hindustan itu sampai merasa menang setelah menghantam tubuh Kalagondang dengan telak. Namun dirinya menjadi terkejut setengah mati setelah melihat lawannya itu muncul kembali. Dia kira semudah itu mengalahkan Kalagondang, si Raja Jin Merah yang memiliki kesaktian segunung. Keluar kau! Kau jangan mempermainkan aku! Baru sadar dia kalau aku permainkan. Jin Genta mau dilawan. Hei, ular kadut! Ayo, kita olahraga lagi ya. Tuan, sini Tuan. Lari, lari. Ayo cepat. Tuan, tunggu. Menertawakan siapa, Paman? Tengik itu. Hah? Tengik kok ditertawakan sih? Mestinya dijitak. Siapa dia, Paman? Tukang sulap itu. Hah? Hiral Sangkar? Ya, kenapa dibiarkan lolos, Paman? Orang itu mestinya ditangkap dan jangan dilepaskan sebelum Raden Samba diobati dan terlepas dari sihirnya. Aduh, salah kalau begitu. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.